Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ketukan Tengah Malam, tempat di mana kegelapan punya cerita. Saat jam dinding berdetak dan sunyi merayap, izinkan aku membawamu ke dalam kisah yang tak seharusnya kamu dengar. Matikan lampu, pastikan kamu sendirian, dan mari kita mulai. Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Jika sudah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita kisah petaka ritual susuk episode kedua. Setelah kejadian di makam, hidup Rani berubah menjadi neraka. Pesona susuknya memudar dengan cepat. Pelanggan yang dulu memujinya kini menjauh. Wajahnya yang dulu bersinar kini terlihat pucat dan lesu. Lebih parah lagi, teror yang ia alami semakin menjadi-jadi. Bayangan hitam yang dilihatnya kini selalu mengikutinya. Di cermin, ia tidak lagi melihat dirinya sendiri, melainkan wajah keriput dengan mata kosong yang menatapnya. Terkadang, ia merasakan ada tangan dingin yang menyentuh pundaknya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Arya, yang sempat memujanya, kini menghindarinya. Ia bahkan mengirim pesan, "Maaf Rani, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada yang aneh denganmu." Rani putus asa. Ia kembali ke salon Bu Lastri, tapi salon itu sudah kosong. Pintu dan jendela terkunci rapat. Beberapa tetangga mengatakan Bu Lastri sudah pergi tanpa pamit beberapa hari yang lalu. Dalam keputusannya, Rani teringat pada Pak Gito, seorang tetua kampung yang konon tahu banyak tentang hal-hal gaib. Ia mendatangi rumah Pak Gito yang sederhana. Pak Gito mendengarkan cerita Rani dengan saksama. Ia mengangguk-angguk, lalu menatap Rani dengan iba. "Susuk itu bukan sekadar jimat, itu adalah perjanjian dengan makhluk lain. Dan makhluk itu marah karena kau melanggar pantangan." "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Rani dengan air mata berlinang. "Susuk itu harus dikeluarkan," kata Pak Jeto. "Tapi ini tidak mudah. Sosok yang kamu lihat itu adalah Hodam penjaga susuk yang kini terlepas dan marah. Dia ingin menuntut bayaran." Pak Gito menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah dengan melakukan ritual pelepasan susuk di makam tempat Rani melanggar pantangan. Rani mengangguk. Ia bersedia melakukan apapun. Malam harinya, di bawah sinar rembulan yang samar, Rani dan Pak Gito tiba di makam tua. Bau tanah basah dan bunga Kamboja yang menusuk hidung membuat Rani merinding. Pak Gito mulai melafalkan doa-doa. Tiba-tiba, bisikan-bisikan dari segala arah terdengar semakin kencang. Pohon-pohon di sekitar makam bergemerisik kencang, seolah ada yang mengguncangnya. Bayangan hitam yang selama ini mengikuti Rani kini muncul, berdiri tegak di depan nisan yang ia langkahi. Wajahnya semakin jelas, mirip dengan Bu Lastri, namun lebih mengerikan. "Kau melanggar janji!" teriak suara gaib itu. Memekakkan telinga, Pak Gito terus membaca doa. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Saat Pak Gito hendak memulai ritual inti, sosok Hodam itu tertawa dengan suara melengking. "Kau pikir semudah itu?" Suara itu kembali berteriak. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok-sosok lain yang menyerupai bayangan hitam. Mereka bergerak mengelilingi Rani dan Pak Gito. Wajah-wajah mereka yang kosong menatap Rani dengan tatapan penuh kebencian. Pak Gito terkejut. "Susuk ini bukan hanya satu," bisiknya. Suaranya bergetar. "Hodamnya banyak." Rani menatap nisan di depannya, lalu menyadari sesuatu. Di sana tertulis nama Lastri. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like dan komen. Dukung channel ini dengan subscribe dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa.